Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam pada malam hari ini adalah penyucian di dalam Roh Kudus. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 1 Petrus 1 ayat 2. Kata pengudusan biasanya memberikan gambaran api penyucian, perjuangan hebat, perasaan sakit, serta pekerjaan keras dalam pikiran kita. Ini membuat kita berpikir tentang dosa kita sendiri dan bertanya-tanya bagaimana kita bisa diubah menjadi anak Allah yang disucikan itu. Kita percaya pengudusan adalah salah satu kata yang umum yang digunakan di dalam gereja namun sering disalahpahami. Kita mungkin memahami definisi pengudusan, yaitu proses menjadi kudus. Akan tetapi kita tidak tahu apakah kita telah sepenuhnya memahami rencana Tuhan untuk proses tersebut atau tidak. Kita tidak tahu apakah kita telah pelajari tentang pengudusan dalam terang kasih karunia Tuhan. Hal pertama yang kita lihat dalam ayat inti di atas ialah pengudusan adalah dari Roh. Jadi jelaslah pengudusan datang dari Tuhan yang bekerja di dalam kita. Itu sama sekali bukanlah dari kekuatan kita sendiri. Kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa kebenaran adalah milik kita sebagai hasil dari kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristen. 1 Korintus 6 ayat 11 mengatakan, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Kemudian 2 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan yang saleh, oleh pengenalan akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan demikian, pengudusan berasal dari pekerjaan dan kuasa Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri, kita sama sekali tidak dapat menghasilkan sesuatu seperti pengudusan karena kita sendiri tidak memiliki kekudusan di dalam diri kita. Namun, di dalam Roh Kudus, kita memiliki akses ke sumber kebenaran dan kesalehan yang luas serta dalam dari Tuhan Bapa Surgawi kita. Melalui Kristus kita telah disucikan dan melalui karya Roh Kudus kita bertumbuh di dalam kehidupan kekudusan. 1 Petrus 1 sangat jelas menyatakan pengudusan adalah suatu proses yang sulit. Menangani dosa kita itu tidak akan pernah mudah. Sebab itu adalah proses pekerjaan Allah yang penuh dengan belas kasihan sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Ini selalu akan menghasilkan kehidupan yang sukacita. Kita bisa lihat juga dari 1 Petrus 1 ayat 8. Jadi jika Anda menginginkan kekudusan, kebenaran, dan kesalehan, carilah hubungan dengan Roh Kudus. Bukalah hati dan pikiran Anda untuk karyanya. Izinkan Roh Kudus untuk mengungkapkan kepada Anda tempat-tempat gelap di hati Anda yang belum tersentuh oleh tangan Tuhan yang cakap dan penuh kasih itu. Hanya Tuhan sajalah yang mengenal Anda dan dapat membentuk Anda. Kiranya hidup kita makin lama makin kudus, sebab Allah itu kudus adanya. Tuhan Yesus memberkati.